harus memahami jika murid kita bukanlah kertas kosong. Mereka datang dengan berbagai latar belakang, kemampuan, dan potensi. Tugas guru adalah menjadikan latar belakang mereka sebagai pondasi kuat dalam memimpin pembelajaran. Selain itu, seorang guru juga bertugas meningkatkan kemampuan dan melejitkan potensi mereka. Oleh karena itu, guru diharapkan memiliki keterampilan yang dapat mengarahkan anak didik untuk menemukan jati diri dan melejitkan potensi mereka. Salah satu keterampilan yang diperlukan adalah keterampilan coaching sebagai bentuk pendekatan komunikasi sebagai seorang pendidik. Mengapa keterampilan coaching? Pendekatan coaching dalam komunikasi diperlukan karena kita melihat para murid kita sebagai sosok merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensi dirinya. Mereka hanya memerlukan dorongan dan tuntunan untuk melejitkan potensi mereka. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah karena sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang kita tergoda untuk berupaya membantu permasalahan murid secara langsung dengan memberikan solusi dan nasihat. Nah, dengan keterampilan coaching dalam berkomunikasi, harapannya anak didik kita menjadi lebih terarah dan dapat menemukan solusinya secara mandiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi mereka. Pengertian coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach sebagai fasilitator atas peningkatan performa kinerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Pada proses coaching, lebih pada membantu seseorang belajar daripada mengajarinya. 3 makna coaching. Yang pertama, kemitraan. Hubungan antara coach dan coachee adalah hubungan kemitraan yang setara. Yang kedua, memberdayakan. Seorang coach ditekankan untuk bertanya secara reflektif dan mendalam sehingga seorang coach mampu menginspirasi coachee untuk menemukan jawaban-jawabannya sendiri. Yang ketiga, optimalisasi. Seorang coach berusaha memastikan jawaban yang didapat oleh coachee diterapkan dalam aksi nyata, sehingga potensi coachee berkembang secara optimal. Coaching dalam konteks pendidikan, seorang pendidik atau guru dan sebagai coach dalam proses coaching memberikan kebebasan bertanya bagi para peserta didik sebagai coachee, tapi dengan cara yang menuntun dan mengarahkan. 4 kompetensi dasar coach. Yang pertama, keterampilan membangun proses dasar coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. 4 komunikasi dalam praktek coaching. Yang pertama, komunikasi asertif. Yang kedua, pendengar aktif. Yang ketiga, bertanya efektif. Dan yang keempat, umpan balik yang positif. Model coaching dalam konteks pendidikan yaitu model Tirta. T. Tujuan. I. Identifikasi. R. Rencana aksi. Dan T adalah tanggung jawab. Koneksi antar materi. Hubungan antara coaching dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi,
diadakan pemetaan dengan 3 tahapan. Yang pertama, bisa memudahkan minat. Yang kedua, bisa melihat dari kesiapan belajar peserta didik. Yang ketiga, bisa dilihat dari profil belajar peserta didik. Pemetaan ini digunakan oleh coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga peserta didik mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya dan menemukan solusi yang terbaik. Coaching dan KSE. Dalam kompetensi sosial dan emosional memuat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, pengelolaan diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional ini digunakan oleh seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee, agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuknya dan juga untuk coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat.